Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini kita akan mengulas peran Raden Patah, Raja pertama Kesultanan Demak, dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di Tanah Jawa. Sebagaimana kita ketahui, Demak adalah dinasti Islam yang paling kuat dan terkemuka di pantai utara Jawa. Raden Patah berjasa dalam membawa Islam ke Pulau Jawa dan karena itu ke seluruh Indonesia. Raden Patah bisa memanfaatkan keahlian para guru besar. Dalam hal ini adalah anggota Wali Songo yang direkrutnya terutama di bidang agama. Agama Islam yang terstruktur dengan cepat mengakar di wilayah ini dan menjadi dasar bagi penyebaran Islam. Kekuasaan Demak berkembang pesat dalam waktu singkat. Demak merupakan tokoh penting dalam perkembangan Islam dan memiliki pengaruh yang signifikan. Bagaimana Raden Patah membangun kerajaan dan menyebarkan agama Islam? Simak tayangan ini sampai tuntas. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Raden Patah lahir di Palembang pada tahun 1448 Masehi dengan nama panggilan Raden Hasan. Pada saat yang sama, versi Cina menunjukkan bahwa nama panggilan Raden Patah adalah Jinbun atau Jimbun, yang berarti orang yang kuat. Ayahnya adalah seorang raja kerajaan Majapahit bernama Kertabumi Prabu Wijaya V. Jika dirunut, Raden Patah merupakan putra ke-13 dari 100 putra Raja Brawijaya V. Dan ibunya adalah Putri Dwarawati dari Campa. Saudara laki-laki seibu Raden Patah bernama Raden Husein yang kemudian dikenal sebagai Adipati Terung. Hal ini dikarenakan ibunya kemudian menikah dengan ayah kandung Raden Husein, yaitu Aryo Damar. Raden Patah belajar pada Sunan Ampel saat masih remaja. Sunan Ampel kemudian memerintahkan Raden Patah untuk berdakwah ke Gelagahwangi atau hutan NCO. Saat menjabat sebagai Bupati Demak, Raden Patah resmi diakui sebagai bagian dari kerajaan Majapahit. Raden Patah mendeklarasikan kemerdekaan negaranya dari kekuasaan Majapahit pada tahun 1500. Raden Patah juga mendeklarasikan berdirinya kerajaan Islam yang dikenal dengan Kesultanan Demak dengan bantuan Wali Songo. Hal ini dianggap sebagai monarki Islam pertama di Pulau Jawa. Demak pun menjadi pusat penyebaran Islam yang penting. Sebelum menjadi raja, Raden Patah belajar agama Islam kepada Sunan Ampel. Setelah menetap di Ngampel Dinta, Sunan Ngampel mengangkat Raden Patah menjadi menantu. Ia menikah dengan cucu Sunan, putri sulung Nyai Gede Waloka. Raden Patah mendirikan pesantren di hutan Gelagahwangi, juga dikenal sebagai hutan NCO di Jawa Tengah. Ia menjadi pendakwah dan mendidik penduduk setempat tentang Islam saat bertugas di NCO. Brawijaya kemudian mengangkat Raden Patah menjadi bupati. Gelagahwangi berganti nama menjadi Demak dan NCO menjadi ibu kota kerajaan yang baru. Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena adanya zona pertanian besar yang penting untuk produksi beras. Akibatnya, perekonomian kerajaan Demak bergeser dari pertanian ke maritim. Kerajaan Demak mengekspor beras, lilin, dan madu ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai.
Pada masa pemerintahan Raden Patah, kerajaan Demak meluas hingga mencakup Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan daerah lain di Kalimantan. Demak juga memiliki sejumlah pelabuhan terkenal, termasuk Jepara dan Tuban, serta Sedayu, Jaratan, dan Gresik, yang semuanya telah berkembang menjadi hub transit. Ketika Masjid Demak selesai dibangun, Raden Patah berkuasa. Demak adalah kerajaan berbasis Islam pertama yang didirikan di Pulau Jawa. Kerajaan Demak menjadi titik fokus untuk penyebaran Islam di Jawa. Dari segi geografi, kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Demak juga dikenal oleh penduduk setempat sebagai Bintoro dan Gelagah Wangi. Raden Patah berupaya untuk menerapkan syariat Islam di segala bidang kehidupan. Selain itu, ia juga membangun keraton dan mendirikan masjid pada tahun 1479 yang sampai saat ini menjadi salah satu masjid agung Demak. Pembangunan masjid ini dibantu sepenuhnya oleh para wali songo. Masjid Agung Demak sebagai simbol kedaulatan ala Islam merupakan aspek integral dari Kesultanan Bintoro Demak. Kegiatan wali songo dipusatkan di masjid. Di sanalah para ahli agama bertukar pikiran. Masjid Demak didirikan oleh wali songo secara bersama-sama. Babat Demak menunjukkan bahwa masjid ini didirikan pada tahun Saka 1399 atau 1477 yang ditunjukkan oleh Candra Sengkolo Lawang Trus Gunaning Janmo. Meskipun dalam lukisan bulus pada mihrab masjid ini terdapat lambang tahun Saka 1401 yang menyiratkan bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1479. Pada awalnya, Masjid Agung Demak menjadi jantung operasi kerajaan Islam pertama di Jawa. Bangunan ini juga berfungsi sebagai markas para penjaga untuk menyelenggarakan sekaten. Pada upacara sekaten, gamelan dan rebana terdengar di depan serambi masjid, sehingga orang-orang berkerumun di sana dan memenuhi bagian depan gapura. Kemudian para wali menyiapkan tilawah besar-besaran agar masyarakat segera terdorong untuk mengucapkan dua kalimat akidah tersebut. Pesatnya pertumbuhan kota Demak menjadi pusat perdagangan dan transportasi serta pusat kegiatan Islam tidak lepas dari kontribusi Masjid Agung Demak. Dari sini para wali dan raja-raja Kesultanan Demak menguasai perluasan wilayah kekuasaan yang diikuti dengan kampanye dakwah Islam di seluruh Jawa. Demak pun menjadi pusat penting penyebaran Islam, berfungsi sebagai pusat komersial dan keagamaan. Para wali yang berperan penting dalam berdirinya kerajaan Demak menggunakan posisi mereka untuk menyebarkan risalah Islam kepada masyarakat Jawa. Selain Jawa, orang-orang suci melakukan upaya untuk menyebarkan agama Islam ke belahan dunia lain. Tunggang Parangan, seorang pemimpin dari kerajaan Demak, membawa Islam ke Kalimantan Timur, sedangkan Sunan Giri membawanya ke Maluku. Selain menyebarkan agama Islam ke Jawa dan Indonesia, Raden Patah juga menerapkan hukum Islam di kerajaan Demak. Mengenai sejarah berlakunya hukum Islam di Jawa juga terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hukum Islam yang diterapkan hanya sebatas fikih, bukan hukum Islam secara keseluruhan. Sementara ada yang berpendapat Wali Songo telah berhasil mengakhiri zaman Siwa Buddha untuk menggantikannya dengan zaman Islam. Kerajaan Demak tidak hanya mengatur masalah pernikahan dan ibadah murni, melainkan juga masalah waris, muamalah, jinayah dan siasah, yaitu pidana dan politik,
hukum acara peradilan, dan lain-lain, di mana aturan-aturan tersebut didasarkan pada hukum Islam. Pada masa Raden Patah, Kerajaan Demak sudah memiliki naskah undang-undang, yaitu Serat Angger-Angger Suryo Ngalam. Naskah Serat Angger-Angger Suryo Ngalam adalah undang-undang resmi Kerajaan Demak yang berisi mengenai ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada tata hukum Islam dan kemudian dijadikan salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan berikutnya, yaitu Pajang dan Mataram. Serat Angger-Angger Suryo Ngalam lahir pada tahun 1507. Teks menggunakan bahasa Jawa dan tersimpan di museum sehingga sulit dipahami sebagian pembaca dan jangkauan pembacaannya terbatas. Isi naskah Serat Angger-Angger Suryo Ngalam mengatur mengenai aturan berperkara di pengadilan dan pedoman-pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara serta syarat-syarat saksi di pengadilan. Serat Angger-Angger Suryo Ngalam murni berisi undang-undang atau aturan-aturan. Dalam naskah Serat Angger-Angger Suryo Ngalam dijelaskan bahwa hukum yang berlaku di Kerajaan Demak berdasarkan hukum Islam dengan berpegang pada Al-Quran dan hadis. Dari penjelasan tadi terlihat jelas bahwa Raden Patah dengan bantuan Wali Songo telah menyebarkan agama Islam di Jawa dan di daerah lainnya. Bukan sekedar menyebarkan Islam, tetapi juga menerapkan hukum Islam di Kerajaan Demak. Buktinya, mereka telah mempunyai undang-undang yang mengatur berbagai segi kehidupan. Undang-undang itu adalah Serat Angger-Angger Suryo Ngalam. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai peran Raden Patah dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dan di daerah lainnya. Episode mendatang saya akan membahas topik lain. Jika teman-teman menginginkan saya membahas topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan bawakan sejarah yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.